Halo semuanya, kembali lagi sama Berat Berbagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai materi manajemen keperawatan yang paling sering muncul saat uji kompetensi. Langsung aja kita bahas soal nomor 1. Perawat manajer melakukan rapat pertamanya. Ia menyapa staf dan menyampaikan bahwa ia ditunjuk untuk meningkatkan mutu. Manajer menunjukkan rencana yang ia buat dan menyusun daftar tugas dan aktivitas di mana setiap staf harus melaksanakannya. Sebagai tambahan, ia meminta seluruh staf untuk melaporkan adanya masalah secara langsung. Apakah tipe kepemimpinan dan pendekatan yang dilakukan oleh perawat manajer tersebut? A. Otokratis, B. Situasional, C. Demokratis, D. Laissez-faire, E. Partisipatif. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A, otokratis, di mana gaya kepemimpinan ini menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi secara otoriter, melakukan sendiri semua perencanaan tujuan dan melakukan pengambilan keputusan secara sepihak. Kita kilas balik ke soal, di mana ia menunjukkan rencana yang ia buat dan menyusun daftar tugas dan aktivitas di mana setiap staf harus melaksanakannya merupakan salah satu sifat dari otoriter atau bahasa yang sering kita sebut dengan otokratis. Ya, ini sangat jelas sekali untuk tipe kepemimpinan pada soal tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, otokratis. Soal yang kedua, seorang perawat usia 22 tahun pada hari pertama bekerja di bangsal penyakit dalam menemui kepala ruangan yang menyampaikan uraian tugas kepada perawat baru tersebut dan kepada masing-masing stafnya. Fungsi manajemen manakah yang dilakukan kepala ruangan pada kegiatan tersebut? A. Pengorganisasian, B. Pengaturan staf, C. Pengendalian, D. Perencanaan, E. Pengarahan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B, pengaturan staf. Fungsi dan proses manajemen keperawatan itu terdiri dari 5 proses. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, di mana proses dalam menentukan filosofi, visi misi, tujuan, kebijakan, prosedur, dan pengatur adanya perubahan berencana. Yang kedua, itu ada organizing atau pengorganisasian, yaitu suatu proses dalam menetapkan struktur organisasi, menentukan model penugasan keperawatan sesuai pasien dan staf, serta menggunakan kekuasaan dan otoritas yang sesuai. Kemudian yang ketiga ada staffing atau pengaturan staf, di mana kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian yang diantaranya itu adalah rekrutmen, wawancara, mengorientasikan staf, menjadwalkan, menyampaikan uraian tugas, baik itu kepada perawat baru, mensosialisasikan, dan melakukan pengembangan staf. Yang keempat, ada directing atau pengarahan yang meliputi pemberian motivasi, supervisi, mengatasi adanya konflik, pendelegasian, cara komunikasi, pengaturan waktu, dan fasilitasi kolaborasi. Yang terakhir adalah controlling atau pengendalian, di mana suatu proses yang meliputi pelaksanaan penilaian kinerja staf, pertanggungjawaban keuangan, pengendalian mutu, aspek legal dan etik, serta pengendalian profesionalisme asuhan keperawatan profesional. Selanjutnya kita kilas balik ke soal, di mana pada soal diketahui bahwa seorang perawat ini masih baru, kemudian menemui kepala ruangan, menyampaikan uraian tugas untuk perawat baru tersebut. Nah, jadi di sini tugas dari kepala ruangan yaitu mengorientasikan staf, menjadwalkan, serta menyampaikan uraian tugas baik itu kepada perawat baru serta kepada staf yang lain. Itu merupakan salah satu bentuk fungsi dan proses manajemen keperawatan yang berlangsung pada pengaturan staf atau staffing. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut adalah yang B, pengaturan staf. Soal nomor 3,
Kepala ruang rawat bedah kekurangan perawat pelaksana. Perawat yang ada masing-masing memiliki keterampilan khusus seperti melakukan debridement, memasang infus, serta beberapa keterampilan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, kepala ruangan memberi tanggung jawab masing-masing perawat untuk memberikan tindakan keperawatan sebanyak 1 atau 2 jenis tindakan berdasarkan keahlian masing-masing. Apakah model asuhan keperawatan yang diterapkan kepala ruangan? A. Tim, B. Kasus, C. Primer, D. Modular, E. Fungsional. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Fungsional. Di mana metode fungsional merupakan pengorganisasian tugas pelayanan keperawatan yang didasarkan kepada pembagian tugas menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Kita balik ke soal, di mana kepala ruangan menyebutkan bahwa ia memberi tanggung jawab kepada masing-masing perawat untuk memberikan tindakan keperawatan, baik itu 1 atau 2 jenis tindakan berdasarkan keahlian masing-masing, di mana disebutkan bahwa keahlian perawat di ruangan tersebut dapat melakukan debridement, memasang infus, serta beberapa keterampilan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepala ruangan menerapkan model asuhan keperawatan fungsional di ruangan tersebut. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang E, fungsional. Soal nomor 4, seorang perawat yang dirawat di bangsal mengalami penurunan status gizi drastis. Perawat yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut telah melakukan tindakan sesuai perencanaan, namun belum menunjukkan perubahan. Setelah berdiskusi dengan kepala ruangan, perawat tersebut berencana untuk mendiskusikannya dengan tim kesehatan lainnya secara bersama. Apakah kegiatan yang direncanakan pada kasus di atas? A. Operan, B. Pre-conference, C. Post-conference, D. Discharge planning, E. Ronde keperawatan. Ya, jawaban yang tepat adalah E, ronde keperawatan. Ronde keperawatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat. Selain melibatkan pasien untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan, pada kasus-kasus tertentu harus dilakukan oleh perawat primer atau konselor, kepala ruangan, perawat pelaksana yang perlu juga melibatkan seluruh anggota tim kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf atau perawat dalam belajar kasus atau studi kasus dan mengelola kasus, sehingga menumbuhkan cara berpikir secara kritis dan menumbuhkan pemikiran tentang tindakan keperawatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah pasien. Kita kilas balik ke soal, di mana perempuan yang dirawat mengalami penurunan status gizi yang drastis, sehingga perawat yang bertanggung jawab sudah melaksanakan perannya dalam melakukan tindakan sesuai dengan perencanaan, namun belum menunjukkan adanya perubahan. Nah, setelah berdiskusi dengan kepala ruangan, perawat tersebut berencana mendiskusikan dengan tim kesehatan lainnya, sehingga tindakan keperawatannya itu juga menjadi lebih tepat dan masalah pasien cepat teratasi. Kegiatan yang direncanakan pada kasus di atas adalah E, ronde keperawatan. Soal nomor 5, dalam suatu rumah sakit Y, setelah dilakukan perhitungan selama 30 hari, didapatkan jumlah hari perawatan sebanyak 4.000 dan ada 200 tempat tidur. Jumlah pasien yang keluar 500 orang. Berapa bor, alos, dan TOI di rumah sakit tersebut? A. 67%, 8 hari, 4 hari, B. 67%, 7 hari, 5 hari, C. 67%, 7 hari, 4 hari, D. 68%, 8 hari, 4 hari, E. 68%, 7 hari, 4 hari. Ya, jawaban yang tepat adalah A, 67 hari, 8 hari, 4 hari. Yuk, mari kita bahas sama-sama untuk soal dengan perhitungan seperti ini. Dilakukan perhitungan mulai dari bor, alos, dan juga TOI. Di mana
di soal sudah dikatakan bahwa hari perawatannya itu adalah 4.000 dan tempat tidurnya itu adalah 200, sedangkan untuk jumlah pasien yang keluar adalah 500 orang. Kita mulai dengan pengerjaan. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah BOR, yaitu Bed Occupancy Rate, yang rumusnya itu adalah jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu periode, totalnya itu nanti dikalikan 100%. Dimana di soal diketahui jumlah hari perawatannya itu adalah 4.000, ya, kemudian dibagi dengan jumlah tempat tidurnya itu adalah 200, dikalikan jumlah hari satu periodenya itu adalah 30 hari. Nah, kemudian total akhirnya itu dikalikan 100%. 4.000 dibagi 6.000 dikali 100%. Hasilnya yaitu 0,67 dikali 100%. Nah, total untuk bornya diketahui bahwa 67%. Nah, karena bornya udah diketahui 67%, selanjutnya kita akan mencari ALOS atau Average Length of Stay, yang rumusnya itu adalah jumlah lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar, hidup ataupun meninggal. Nah, di sini jumlah lama dirawatnya itu kan diketahui 4.000, kemudian jumlah pasien keluarnya itu adalah 500, jadi 4.000 dibagi 500, yang total ALOS-nya itu adalah 8 hari, ya. Jadi, ALOS-nya itu adalah 8 hari. Setelah ALOS, kita akan mencari TOI atau Turnover Interval, di mana rumusnya itu adalah jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu periode dikurang hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar. Nah, jumlah tempat tidurnya itu kan 200, kemudian dikali dengan 30, ya. 30 ini hari dalam satu periode, kurang hari perawatannya itu adalah 4.000, kemudian dibagi dengan 500 untuk jumlah pasien yang keluar. Nah, selanjutnya ya didapatkan hasil 6.000 dikurang 4.000, ya, kemudian dibagi 500. Nah, kemudian 6.000 dikurang 4.000 yaitu 200 dibagi 500, yang total TOI-nya itu adalah 4 hari. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A, 67 hari, 8 hari, 4 hari. Nah, untuk soal nomor 6, teman-teman bisa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Oh iya, dan jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi ilmu lainnya. Selamat belajar!